Selalu ada cerita di balik sebuah peristiwa. Pancasila dalam proses sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri bangsa. Demikian halnya ketika akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Butuh proses yang panjang untuk bisa sampai ke sana. Tak berlebihan memang jika dikatakan proses pembuatan ideologi negara ini kemudian menjadi salah satu sejarah terpenting bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Dalam hal ini, Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Perjalanan sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sering diterpa banyak peristiwa. Salah satu sejarah kelam yang terjadi adalah Gerakan 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI yang dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk tercerabut dari negeri Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain peristiwa itu, pada masa reformasi, Pancasila dianggap sebagai alat politik yang digunakan pemerintah pada masa Orde Baru. Sehingga pada masa reformasi itu, kata Pancasila dianggap sebagai alat kekuasaan. Tetapi lambat laun peristiwa-peristiwa yang telah dilalui dalam catatan sejarah bangsa Indonesia dapat ditepis dengan berani oleh ideologi Pancasila. Dengan demikian, ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap sebagai satu-satunya ideologi yang paling cocok dalam menjalankan sistem kenegaraan di Indonesia maupun sistem kehidupan sosial. Adapun nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan landasan bagi negara dan bangsa Indonesia ini meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan bagi kita dalam menghadapi kehidupan tantangan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman, baik dari ancaman ideologi dunia maupun ancaman globalisasi. Selain itu, Pancasila menghadapi tantangan dalam sikap maupun perilaku dalam berbagai penyimpangan dari norma-norma umum masyarakat. Tantangan tersebut sekarang ini diantaranya berupa narkoba dan terorisme. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa harus bersemangat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan serta pengorbanan dari para pendiri bangsa, yaitu dengan menjaga toleransi antar umat beragama agar tercipta kedamaian dan kenyamanan bersama,
menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, ras, agama, serta adat istiadat, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta selalu berusaha untuk sebaik mungkin dapat membantu orang-orang yang kesulitan dan membutuhkan bantuan.